Halo, selamat pagi Sobat Energi Suara. Berjumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin melanjutkan percakapan ataupun obrolan yang bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan ataupun sebagai hal yang kita catat bahwa kita pernah melewati langkah ini. Kita pernah melewati jalan ini dan Langkah kita ada di sini, terlihat jelas dan kita bisa mengingatnya jalan ini. Begitu bahagianya, begitu susahnya, ataupun aneka perasaan lain yang muncul, yang datang dirasai ini. Khalil Gibran pernah memberikan ucapan yang begitu baik. Walaupun Khalil Gibran sudah lama tiada, tapi catatannya masih abadi. Mungkin bukan hanya Khalil Gibran, tapi banyak penulis-penulis lain juga serupa. Ia yang menulis, ia akan abadi. Ia yang tidak menulis, yang tidak mencatat sesuatu, akan hilang bersama zaman. Dalam satu masa kehidupan ini, apapun kegiatan yang Anda lakukan, bagaimana Anda mengisinya, hari-hari itu akan berjalan sama. Jauh sebelum Anda ada di dunia ini, jauh sebelum Anda berekspresi untuk dunia ini, hari-hari ini, matahari ini sudah berjalan selayaknya. Keberadaan Anda adalah setitik debu di semesta ini. Apapun yang Anda gerakan, apapun yang Anda ucapkan, Anda hanya satu bagian. Mungkin Anda memiliki impact dampak yang besar, tapi lihatlah, dunia ini berubah, banyak juga kematian-kematian yang hilang begitu saja bersama zaman. Walaupun juga ada beberapa nama yang namanya tercatat abadi dalam kehidupan. Nabi-nabi, para pahlawan, namanya, perilakunya lebih abadi dibandingkan jasadnya atau tubuh. Ada yang bertahan puluhan tahun, bahkan ada yang bertahan berabad-abad, ribuan tahun. Inilah cerita kehidupan, dan kita adalah pelaku. Kembali ke awal tentang bagaimana kita mencatat hari-hari kita yang ada, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Bagaimana teman-teman hari ini kondisinya, dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi, ataupun dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang hari ini sedang dinikmati. Semuanya saya ucapkan selamat. Bahagia menderita hanya dua kondisi yang kadang berbeda. Walaupun ini ucapan-ucapan yang saya mengajak untuk kita berbagi, bukan saya sejenis menggurit, tidak ada kata-kata itu. Kita berbagi. Saya pernah mengalami sebuah penderitaan. Saya juga pernah mengalami sebuah kebahagiaan. Apakah hari ini bahagia dan menderita? Jawabannya, saya entahlah, mungkin orang lain bisa menilai diri saya hari ini saya bahagia atau menderita. Tapi ada banyak hal juga yang rasanya saya harus kerjakan supaya saya ingin mendapatkan poin-poin bahagia. Ada rasa ingin saya merasa cukup. Saya berhenti dari sebuah perjalanan panjang yang sudah saya gunakan untuk mengisi kehidupan saya. Berbicara mengenai podcast sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Saya mempercayai pendidikan adalah garis penyelamat saya dari tahun 2005 sampai hari ini. Tetapi di pintu kehidupan dewasa ini, jalannya mulai ragu. Jalannya mulai membuat saya apakah memang kehidupan mengantarkan saya seperti ini dan saya harus di sini? Ataukah saya ingin berhenti dan bertemu seseorang yang mengubah jalan kehidupan? Dalam kebingungan dan kebaikan yang ingin saya terus langkahkan dalam kaki saya bertanya kepada pembuat kehidupan ini. Walaupun dalam agama yang saya jalani atau yang saya pelajari saat ini,
Saya adalah pemilik karma saya sendiri. Segala tingkah laku yang saya perbuat, yang seakan saya warisi. Tetapi ada faktor lain tentunya yang bisa menggayat kita. Di seni, di agama ini juga terdapat para dewa yang bisa membantu kita. Dan pada titik poin inilah, ketika rasanya jalan pulang begitu gelap, jalan pulang begitu terjal, jalan pulang begitu sunyi, saya dengan kebimbangan hati dari atas puncak gunung yang turun ke lembah dan hidup sewajarnya. Dengan keberanian, saya ingin berhenti dari semua hal. Penderitaan dan kebahagiaan sudah mengajarkan saya pada sampai titik di mana saya harusnya berlaku dewasa selayaknya manusia yang utuh. Ika Siddhartha memutuskan kehidupannya di umur 29 tahun. Banyak juga tokoh-tokoh bijak mengambil kebijakan atau momen-momen umur kehidupan di mana yang rasanya di sanalah dia membuat keputusan penting, lalu kehidupannya berubah 180 derajat. Pada momen inilah saya ingin berhenti dari kehidupan lama yang sudah dijalani. Ya, saya ingin hidup sewajarnya saja. Pendidikan, jalan-jalan terjal ini yang saya ambil, saya melewati koridor-koridor batas tertinggi yang dulu bisa keluarga saya aja. Saya melewatinya, saya melakukannya dengan baik. Walaupun banyak kegagalan, walaupun banyak rintangan, tapi saya nikmati dan saya ucapkan terima kasih. Dan kehidupan sudah sampai di hari ini, putusan harus diambil, bagaimana hidup harus berjalan. Waktunya sudah selesai, kehidupan sudah berganti. Ini hanya renungan untuk diri sendiri. Untuk teman-teman yang punya mungkin cerita jauh lebih menarik dan lebih baik, silakan dengan senang hati, dengan hati yang berlapang dada, silakan di-share. Mungkin kita bisa menambah referensi dan pengetahuan diri. Berkata, salam, terima kasih.